Nah, nanti kita bisa menemukan wave 4-nya di berapa. Apakah di Fibo 23,6, 38,2, atau misalnya 50%, atau 61,8. Begitu. Ini cara tarik Fibo. Untuk mencari support. Jadi 0-nya di atas, 100-nya di bawah. Jangan sampai kebalik. Pak, tapi bukannya kebalik sama aja. Betul, sama saja. Cuman dari sisi psikologisnya mungkin akan berbeda. Begini, kalau titik 0-nya di atas, kita mencari tingkat kedalaman atau support, berarti kan kita bicara semakin besar angka berarti semakin dalam. 38,2. Oh, kedalamannya 61,8. Dalam pikiran kita, oh 61,8 berarti dalam koreksinya. Tapi kalau kita kebalik, misal titiknya 0-nya di bawah seperti ini. Kemudian kita bicara, oh tingkat kedalamannya 61,8. Di kita yang sebagai narik Fibo, 61,8 itu pendek di sini. Tapi di pikiran penonton ataupun pembaca, 61,8 itu kan dalam. Angkanya dalam. Angkanya besar begitu ya. Narik Fibo salah? Masalah nggak? Masalah dalam sisi psikologisnya, sisi pikirannya. Gitu. Meskipun kalau misalnya nanti teman-teman coba, titik 0-nya di atas ataupun di bawah, itu hampir mirip-mirip, hampir mepet-mepet. Cuman dari sisi pembacaan dan dari sisi pemikirannya yang nanti akan bermasalah. Ketika kita dikasih tahu, oh 61,8 dalam dong. Ternyata maksudnya yang penulisnya 61,8 itu pendek. Nah, itu nanti akan menjadi masalah di situ. Gitu. Yang terhitung sebagai part of EW, apakah body atau shadow atau harga closing? Oke, mungkin part of EW dalam menarik Fibo ya. Saya biasanya narik Fibo dari shadow ke shadow. Dari lower shadow ke upper shadow. Seperti itu. Namun nanti bisa di break ke time frame yang lebih kecil. Ternyata lower shadow di time frame lebih kecil belum tentu lower shadow di time frame yang lebih besar. Begitu. Terus Elliott Wave pakai trendline juga. Trendline sebenarnya nanti untuk penggambaran misal ketika wave-nya diagonal gitu ya. Wave diagonal itu nanti penjelasannya cukup dalam. Di wave diagonal kita bisa menentukan seperti ini. Nah, ini juga bisa untuk penggambaran atau hanya untuk mempermudah pembaca. Misal, oh wave 4-nya triangle, membentuk triangle. Ya kita harus bisa menggambar, oh triangle-nya di mana sih? Ya kita gambarkan menggunakan trendline seperti ini. Begitu. Oh wave 4-nya barrier triangle. Barrier triangle itu yang seperti apa sih? Ya udah kita gambarkan saja seperti ini. Begitu. Hanya kadang untuk mempermudah pembaca dan mungkin bisa mempermudah dari seorang analisnya seperti itu untuk menggambar trendline. Sebenarnya untuk trendline sendiri pun nggak masalah. Gitu. Kenapa Elliott Wave rumit ya? Ada A besar, A kecil, B. Oke. Kalau kita lihat di sini di basic pattern ya, kita masih bicara di basic pattern. Notasi, kita bicara notasi atau labeling, di mana ada yang hurufnya telanjang atau angkanya telanjang seperti ini, atau angka Romawi lebih kecil seperti ini, gitu ya. Itu merupakan subwave atau bagian wave yang lebih kecil dibandingkan wave besarnya. Misal saya bicara, oh saat ini misalkan posisi saham ABC sedang berada di wave 3 dari wave 1 dalam kurung, dari wave 1 bundar di sini. Yang berarti apa? Yang berarti ini masih berada di awal kenaikannya. Begitu. Diharapkan dengan notasi seperti ini akan mempermudah untuk kita membaca dan mengasumsikan, oh itu baru di awal kenaikan. Berarti masih ada kenaikan yang lebih tinggi. Dan ini bisa dipergunakan tadi, ada yang ditanyakan apakah bisa digunakan sebagai investasi jangka panjang atau tidak. Seperti itu. Kemudian, sudah habis. Oke, karena pertanyaannya sudah tidak ada lagi, kita bicara ke selanjutnya ya. Di slide selanjutnya kita bicara basic rules dari EW, dari Elliott Wave. Tadi saya sempat mengatakan bahwa di Elliott Wave sendiri ada 3 rules yang tidak boleh dilanggar dan beberapa guideline.
Nah, 3 rules itu apa saja? Yang pertama, akhir wave 1 tidak boleh melewati awal wave 1. Artinya apa? Saya gambarkan garis merah di sini. Ini kita asumsikan titik nol, titik awalnya ya. Ketika harga sahamnya naik dan kita menghitung, oh di sini sudah 5 gerakan, oke, genep menjadi wave 1. Ketika kita label atau kita notasikan ini menjadi sebuah wave 1, berarti nanti akhir wave 2-nya tidak boleh melewati titik nolnya ini. Kalau sama boleh nggak? Sama nggak masalah, seperti ini. Idealnya paling nggak agak keangkat dikit, agak cingkrang gitu ya. Yang bermasalah adalah ketika melewati dari titik nol di sini, wave 2-nya. Yang berarti ini bukan wave 1. Ini bisa jadi merupakan wave 4. Kok wave 4, Pak? Kemungkinan di sebelah kirinya itu adalah fase downtrend-nya. Yang kita kira fase downtrend-nya sudah selesai gitu ya, misalnya gini. Nah, seperti ini kita kira sudah selesai nih. Kemudian naik. Seret. Wah, mungkin udah selesai nih, udah 3 gerakan, ini mungkin C kali ya. Naik. Kemudian dia turun. Oh, ya udah ini saya labelin jadi wave 1 deh. Ternyata turunnya lebih dalam. Ini bukan wave 1 kemungkinan. Ini adalah wave satunya di sini, 2, kemudian C-nya ini bukan C, tapi ini adalah 3, ini baru wave 4. Dan terakhir ini adalah wave 5. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi, di rules pertama, wave 2 tidak boleh melewati awal wave 1, begitu. Rules yang kedua. Nah, ini rules-nya biasanya ada yang bukan salah menyebut, mungkin salah mengartikan. Wave 3 adalah wave terpanjang. Namun yang terjadi adalah apa? Wave 3 tidak boleh menjadi wave yang terpendek. Dalam artian apa? Dibandingkan sama apa sih wave 3 itu? Wave 3 itu dibandingkan dengan wave 1 dan wave 5. Wave 3 itu tidak boleh menjadi wave yang terpendek. Dia dari wave 1 dan wave 5. Kalau sama seperti ini gimana? Seperti contoh yang pertama ini. Sama nggak masalah. Misalnya panjangnya 100% gitu ya. Ini panjangnya 100%. Panjangnya 100%. Nggak masalah. Tapi kalau kita lihat contoh yang kedua, misal ini panjangnya 150%. Di wave 5-nya panjangnya, ini kayaknya lebih panjang ya. Panjangnya misalnya 200. Tapi wave 3-nya panjangnya cuma 100%. Ini nggak bisa. Kalau misalnya seperti contoh ketiga ini gimana yang di bawah? Misal, wave 1-nya panjangnya 100%, wave 3-nya 100%, wave 5-nya cuma 50%. Wave 3-nya, wave 5-nya misalnya cuma 110%. Agak lebih pendek sedikit. Enggak masalah. Yang penting wave 3-nya itu tidak boleh menjadi wave terpendek dibandingkan wave 1 dan wave 5. Karena apa? Dari karakteristik wave yang telah saya sampaikan tadi di depan, kalau karakteristik wave 3 itu adalah wave yang cukup agresif. Nah, kemudian rules yang ketiga. Akhir wave 4 nggak boleh melewati akhir wave 1. Gimana itu artinya? Artinya kita lihat di contoh pertama. Kalau sama dengan seperti ini boleh nggak? Nggak masalah. Yang bermasalah adalah melewati akhir wave 1 seperti ini. Apalagi melewati akhir wave 2. Lah itu tambah ngaco lagi begitu. Yang berarti ini bukan wave 4. Idealnya agak ngangkat dikit gini nggak masalah. Di contoh ketiga. Akhir wave 1 bisa melewati akhir wave 4 bisa melewati akhir wave 1 kalau wave-nya diagonal. Wave-nya diagonal seperti apa? Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri, bisa baca bukunya. Ini rules, 3 rules yang harus dipenuhi oleh Elliott Wave. Dan guidelines-nya yang masih cukup banyak.
yang tidak bisa saya bahas di sini karena IG Live kita ini kan waktunya cukup pendek begitu ya. Nah, kemudian Elliott Wave ini bisa diterapkan di mana saja. Biasanya ada yang nanya, wah apa ya Elliott Wave itu cuma bisa di saham doang, cuma bisa di ISG doang, nggak bisa di tempat lain. Oke, Elliott Wave itu bisa dipergunakan di mana saja untuk counting apa saja. Biasanya saya counting ISG, counting apa lagi USD IDR, terus counting apa lagi kripto, BTC USD di sini saya untuk contohnya. Kemudian untuk menghitung pergerakan bond gitu ya, itu juga bisa. Di sini saya counting untuk bond 10 tahun gitu ya. ID bond 10 years. Pak, aplikasi chartnya pakai apa saja? Apa saja bisa. Kebetulan saya pakai TradingView. TradingView juga ada di aplikasi Motion Trade gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal labeling di situ, mau di screenshot atau mau diapain juga bisa di situ. Tapi saya pakai TradingView yang bisa di save dan bisa dipergunakan untuk membuat daily scope wave yang dapat teman-teman baca di aplikasi Motion Trade di bagian menu riset atau di morning meeting setiap paginya seperti itu. Ribet nggak Pak untuk Elliott Wave? Ribet, iya ribet, tapi kalau sudah bisa menggunakannya akan cenderung cukup enak untuk menggunakan Elliott Wave. Kedepannya seperti apa? Seperti itu. Belajar Elliott Wave di mana? Belajar Elliott Wave pun juga macam-macam. Di komunitas yang mengajarkan Elliott Wave ada. Tadi saya sempat ada admin satu komunitas yang mengajarkan Elliott Wave. Teman-teman bisa cari di kolom komentar tadi ada. Terus belajar sendiri pun bisa melalui buku. Jadi ada Robert Prechter, bukunya Robert Prechter. Teman-teman bisa baca di situ. Kemudian di internet juga banyak, tapi kita mengacunya biasanya ke Elliott Wave Internasional di elliottwave.com. Di situ juga ada sertifikasinya, Certified Elliott Wave Analyst. Cuman 2 level, cuman tingkat kesulitannya cukup luar biasa dan ujiannya online begitu ya. Kemudian belajar sendiri bisa, tapi akan lebih baik didampingi dengan yang sudah mengerti gitu ya. Jadi untuk bertanya-tanya akan lebih enak. Karena saya dulu juga gitu. Saya mengenal Elliott Wave itu tahun 2014 oleh salah satu seorang teman saya gitu ya. Terus saya mulai bertanya-tanya 2016, 2017 saya mulai mempelajari Elliott Wave dan saya gunakan sampai sekarang untuk menganalisa baik di saham, ISG, di kripto ataupun di USD IDR pun juga bisa seperti itu. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu kita di IG Live pada sore hari ini, mungkin bisa saya akhiri untuk IG Live sore hari ini. Pesan saya kalau misal teman-teman ingin belajar Elliott Wave, belajarlah, ditekuni, harus teliti, harus cukup sabar, jangan main tarik aja, oh ini 1, 2, 3, 4, 5, karena saya pernah mengikuti ada webinar yang seperti itu, tidak perlu saya sebutkan. Nggak masalah sebenarnya, cuman nanti itu akan membuat orang salah kaprah. Oh, ternyata cuma begini doang ngitung swing high dan swing low seperti itu. Tidak, karena ada rules yang harus dipenuhi di Elliott Wave, 3 rules tadi. Kemudian terus latihan kalau yang sudah mempelajari untuk Elliott Wave, karena nampaknya sedang ngetren ya baru-baru ini, dan Elliott Wave-nya sendiri itu, dan mungkin untuk counting sendiri, counting dari teman-teman sendiri dengan banyaknya latihan counting, dan latihan untuk memperkirakan skenario apa yang mungkin terjadi, nanti bisa lebih tajam lagi untuk analisanya. Guidelines-nya belum, Kak. Wah, nggak cukup kalau guidelines saya bahas di IG Live ya, karena guidelines-nya banyak. Dan nanti teman-teman bisa baca di bukunya Robert Prechter itu tadi. Di situ lengkap dan komplit. Atau bisa ke situsnya elliottwave.com, Elliott Wave Internasional. Di situ nanti ada
bukunya dalam versi website gitu ya, bisa dibaca di situ.